Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada wa razaqakum minat thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahun fil ardi was samawati. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, afdalul makhluqat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Fa inni usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Iktidaan bi kitabillahil aziz kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji adalah milik Allah yang telah memberikan kita pasangan hidup. Darinya kita mendapatkan anak, cucu, keturunan, menjadi keluarga kecil, besar, bersuku, berbangsa. Dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki berupa emas, perak, barang tambang, sawah, kebun, ladang, dan ternak binatang. Salawat dan salam semoga senantiasa sampai dan melimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menambahkan satu ikatan kuat untuk kita, sehingga tidak hanya ikatan saudara sekandung atau sekampung, sesuku atau sebangsa dan satu bahasa, tetapi beliau menambahkan satu ikatan yang kuat, yaitu seiman dan seakidah. Semoga selawat dan salam itu juga tercurah kepada para keluarga beliau dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, yang dengannya kita mengingat bahwa semua karunia yang Allah berikan itu adalah ujian. Pasangan hidup adalah ujian. Suami dapat istri, istri dapat suami. Ujian bukan kira-kira? Pak, istri ujian bukan? Kencang tuh ujian. Benar-benar ujian berarti. Ibu, suami itu ujian bukan? Pelan. Oh, berarti suaminya bukan ujian buat ibu. Pelan ujian. Istri ujian buat suami, suami ujian buat istri. Sebagaimana anak ujian buat orang tua, kadang-kadang orang tua juga ujian buat anak. Semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Harta juga demikian. Harta adalah ujian. Bagaimana seseorang itu memperolehnya dan menggunakannya nanti. Maka bicara tentang takwa, dia tidak hanya berbicara tentang perintah, tetapi juga berbicara tentang larangan. Apakah kita menjalankan perintah? Apakah kita meninggalkan larangan? Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara larangan Allah Subhanahu wa taala adalah ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali kalian peroleh dengan jalan berdagang yang terjadi karena suka sama suka, sukarela, ridha meridhai antara kalian itu. Ini mengingat bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman untuk berpuasa, ya, maka mereka bertanya berapa lama puasa itu? Ayyaman ma'dudat. Maka dia berlangsung selama 1 bulan, 29 atau 30 hari. Kapan itu puasa? Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, allazi unzila fihil Qur'an,
Apa keistimewaan Ramadan? Lailatul Qadar. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Lalu bagaimana dengan malam hari bulan Ramadan? Uhilla lakum lailatas siyam, boleh kalian makan, minum hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajar. Kata Allah, silakan makan, kulu washrabu, silakan makan, minum di malam hari bulan Ramadan. Tetapi setelah puasa itu Allah mengatakan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dan jangan kalian makan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Kalaulah di bulan Ramadan air putih itu bisa kita tahan untuk diminum. Kalaulah bulan Ramadan nasi putih itu bisa kita tahan untuk dimakan, maka keluar daripada bulan Ramadan lebih daripada zat, ya. Tetapi bagaimana cara Anda mendapatkan harta? Maka Allah mengingatkan, Anda yang telah berpuasa bisa menahan diri. Tentu hal ini juga perlu Anda tahan, yaitu jangan makan harta sesama kalian dengan jalan yang batil. Nah, di antara jalan yang batil Allah sebutkan wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun, yaitu kalian datang kepada hakim, kalian sogok itu hakim untuk bisa merampas hak orang lain dengan jalan dosa, padahal kalian mengetahui. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menyebutkan tentang ayat ini firrajul, tentang seorang lelaki. Hadza firrajul, ayat ini berbicara tentang seorang lelaki. Jadi di mana lelaki ini? Alaihil mal, dia waktu itu punya hutang. Alaihil mal, dia punya hutang. Dia wajib membayar hutang. Tetapi ketika ditagih untuk membayar hutang itu, dia menolak, dia mengingkari hutangnya itu. Fayajhadul mal, dia mengingkari hutang yang harus dia bayar itu. Yang jadi masalah adalah orang yang menagihnya ini kehilangan bukti. Kwitansinya nggak tahu kemana tuh, lupa dia di mana kwitansinya, atau hilang buktinya, atau saksi yang pernah menjadi saksi itu meninggal atau pergi meninggalkan tempat, sehingga nggak punya bukti dan saksi. Sehingga orang ini yang berhutang fayajhadul mal, dia tolak untuk membayar. Lalu yukhasimu ilal hukam, dia berangkat kepada hakim, dia sogok itu hakim supaya dia dimenangkan kasusnya dengan orang yang menagih hutangnya itu. Nah, hakim yang lemah iman, hakim yang lupa dengan akhirat, terlalu cinta dengan dunia, terima sogokan itu, maka dia diberikan kemenangan. Bayangkan misalnya seseorang punya hutang 1 miliar, kemudian ditagih, tetapi bukti nggak ada, saksi nggak ada. Kata yang ditagih, kapan saya hutang sama kamu? Atau dia katakan, loh kan sudah saya bayar hutang itu. Sementara orang yang menagihnya kehilangan bukti dan saksi. Daripada bayar 1 miliar, kata orang ini, mendingan saya pergi ke hakim, sogok dia 200 juta, Pak Hakim, ini 200 juta buat Pak Hakim, menangkan kasus saya dengan orang tersebut. Kira-kira bisa gak? Berpeluang bisa gak begitu? Aman gak dia? Selamat, save 800 juta, ditagih hutang, tetapi dia berbagi kepada hakim 200 juta. Nah, kasus ini disorot oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mengingatkan, ini cara yang batil, namanya dosa jalur hukum. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, jangan kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini ya,
di hari yang berbahagia, ya, di hari kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, kita angkat tema ini agar menjadi tazkirah, pengingat untuk diri kita, ya, sesama bangsa dan negara Indonesia, ya. Itu jangan sampai kita jatuh dalam dosa yang pernah terjadi di masa lalu dan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengambil atau merampas atau memakan harta orang lain dengan cara yang batil, gitu. Sambil mengingat pesan daripada founder, ya, pengasas negara Indonesia, ya, bahwa kalau kita hari ini telah merdeka dan bebas dari penjajah, tetapi perjuangan Anda di masa depan itu akan lebih sulit karena Anda akan berdebat, bertengkar dengan bangsa sendiri. Karena londonya bukan londo yang mata biru lagi. Londonya bukan yang berkulit putih berambut pirang lagi, tetapi londonya ireng, ya. Londonya ireng, kadang-kadang seperti itu. Nah, saudara-saudari dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kondisi saat ini, ya, juga sangat memprihatinkan, ya, di mana hari ini kadang-kadang kita dengar berita entah benar, entah tidak benar, ya. Ada upaya-upaya itu merampas hak dengan jalur hukum. Ketuk palu, ya. Bukan pakai belati untuk dapatkan ratusan ribu, bukan untuk mengambil pentungan untuk mengambil puluhan ribu, tetapi yang dipakai adalah ayat, yang dipakai adalah pasal, yang digunakan adalah lawyer dan pengacara, hakim dan jaksa. Meja hijau yang digelar nih, bukan meja merah lagi, meja hijau. Maka saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diingatkan oleh Allah, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, jangan kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Jangan. Maka Nabi Muhammad SAW terkait dengan ayat ini ada satu keterangan hadis dari Ummi Salamah, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala innama ana bashar. Ingat, kata Nabi, ingat, sesungguhnya saya manusia. Ala innama ana bashar, saya ini manusia. Jadi beliau yang Nabi, ya, enggak segan untuk mengatakan saya manusia. Contoh pemimpin yang low profile. Contoh orang besar yang rendah hati, tidak sombong. Ya. Hari ini kan kadang-kadang orang, ya, bukan siapa-siapa aja tunjukin dirinya ini dan itu. Nabi yang sangat dekat dengan Allah mengatakan, ala innama ana bashar. Ingat, saya ini manusia biasa, kata Nabi. Wa innama ya'tinil khasmu, dan sesungguhnya orang-orang yang bertengkar, bersengketa, saling menuntut hak, itu datangnya ke saya, kata Nabi. Wa innama ya'tinil khasmu, kalian yang bertengkar, menuntut hak datang ke saya. Fala'alla ba'dakum ayyakuna alhana bihujjatihi min ba'din. Boleh jadi, ya, sebagian dari kalian itu lebih pandai, lebih hebat dalam berargumentasi, lebih pandai, ya, dalam beretorika, sehingga kata Nabi fa'aqdiyalahu, menang dia yang batil tetapi ngomongnya pintar, sehingga menang, kata Nabi. Fa'aqdiyalahu, menang dia itu. Maka diingatkan oleh Nabi untuk orang-orang seperti ini, faman qadaitu lahu bihaqqi muslim, maka barang siapa yang menang di meja hijau, siapa yang unggul di jalur hukum padahal dia salah sebenarnya, dan dia bisa merampas hak orang lain, khususnya hak orang Islam,
faman qadaitu lahu bihaqqi muslim, kata Nabi, fa innama hiya qit'atun min nar, maka sebenarnya itu hanya potongan dari api neraka. Falyahmilha, silakan bawa pulang kemenangan itu, tapi ingat itu akan membakarmu, itu api neraka. Auliyazarha, atau tinggalkan saja, kata Nabi, enggak usah kamu menang kalau curang, enggak usah kamu unggul kalau kamu batil, karena kamu akan terbakar oleh api neraka. Falyahmilha auliyazarha, silakan ambil kemenangan itu atau tinggalkan, karena dia adalah api neraka. Fa innama hiya qit'atun min nar. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Imam Qatadah juga mengingatkan tentang ini. Artinya memang beliau memberikan nasihat kepada orang-orang secara umum, bahwa kadang-kadang orang itu hanya terfikir tentang makanan, terfikir tentang zat. Apa hukum makan babi? Haram. Apa hukum minum khamr? Haram. Bicara tentang zat, manusia masih pada ngeh dan sadar. Tetapi bicara tentang cara mendapatkan harta, dia bilang duit kan kertas, kertas kan suci. Tetapi dia lupa bahwa barang yang suci jika diambil dengan cara dosa, maka dia juga menjadi haram. Maka Al-Imam Qatadah mengingatkan, i'lam yabna Adam, ingatlah wahai manusia, ketahuilah wahai manusia, anna qada'al qadhi la yuhillu laka haraman wa la yuhikku laka batilan. Keputusan hakim tidak bisa merubah hakikat. Yang batil enggak akan pernah jadi hak. Yang halal, yang haram enggak pernah bisa menjadi halal. Bubuh stempel dibubuh di atas kertas, ya, supaya halal, stempel halal nih. Plok. Enggak pernah bisa merubah hakikat yang haram, enggak bakal bisa. La yuhillu laka haraman. Enggak bisa menjadikan yang haram menjadi halal. Bubuh stempel halal enggak bisa. Jadi seandainya ada makanan haram, kemudian diberi bubuh stempel halal, bisa enggak jadi halal? Enggak bisa. Ya, hakikat enggak pernah berubah. Kata Imam Qatadah, i'lam yabna Adam anna qada'al qadhi la yuhillu laka haraman. Keputusan hakim itu enggak bisa merubah yang haram menjadi halal. Keputusan hakim itu enggak bisa merubah yang batil menjadi hak. Wa innamal qadhi yaqdi binahwi ma yara wa yashhadu bihi syuhud. Karena hakim itu hanya memandang secara zahir dari yang dia lihat pada pandangan matanya. Dan dia hanya mendengar yang zahir dari yang dia dengar dari para saksi. Sementara bukti bisa bukti palsu. Saksi bisa jadi saksi palsu juga bisa. Maka Imam Qatadah mengatakan wal qadi bashar. Hakim juga manusia. Ya, semua banyak bilang begitu. Nabi juga bilang saya manusia, hakim juga manusia, apalagi yang manusia juga. Rocker juga manusia, rocker. Ya. Semua bilang begitu, manusia. Yukhti wa yusib. Bisa benar, bisa keliru. Nah, begitu. Tetapi diingatkan lagi oleh Imam Qatadah, diingatkan lagi. Wa'lamu, ketahuilah oleh kalian, anna man qudiya lahu bibatil. Siapa yang menang di jalur hukum tetapi dia batil sebenarnya. Ya. Menang dia padahal batil. Anna khusumatahu lam tanqadhi. Sebenarnya belum selesai itu. Keputusan hakim di dunia itu belum finish, itu belum akhir, itu belum selesai. Hatta yajma'allahu bainahuma yaumal qiyamah, sampai nanti Allah yang bikin pengadilan lagi di akhirat. Ada pengadilan dunia, ada pengadilan akhirat. Ingat, yang menang-menang di dunia lewat jalur hukum,
ya karena dia pandai, dia berpendidikan, S1 sarjana hukum, S2-nya MH master hukum. Kalau dia tahu batil tapi masih terus seperti itu, kata Imam Qatadah, lam tanqadi, belum selesai. Hatta yajma'allahu bainahuma yaumal qiyamah. Sampai Allah kumpulkan lagi semuanya itu di hari kiamat, fayaqdiya. Allah yang bikin keputusan. Nah, repotnya kalau Allah nggak bisa disogok. Kalau Allah nggak bisa disogok. Tadi semua ngaku manusia dengan berbagai kelemahannya. Kata Nabi, saya manusia, saya nggak tahu nih, ini pinter ngomong sih nih, jadi menang dia. Manusia katakan, wah saya manusia, saya dikasih sedikit tergoda saya. Tetapi nanti di akhirat Allah bukan manusia. Alaihissallahu biakamil hakimin. Allah itu sebaik-baik hakim. Maka akan dibalik oleh Allah, ya. Maka yang di dunia itu batil akan pasti kalah di akhirat nanti, dan orang yang kalah di dunia pasti dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang-kadang kan speechless Pak kalau di dunia. Ya kita cuma bisa geleng-geleng kepala nih, yang nggak ngerti hukum, yang nggak ngerti hukum, yang nggak pernah mengetahui tentang KUHP, nggak pernah mengetahui tentang perundangan dan peraturan. Kita cuma bisa geleng-geleng kepala sampai senyum-senyum. Aduh, diambil lagi duit saya nih. Aduh, nggak bisa melawan, nggak bisa membantah. Aduh, terancam lagi tanah saya mau diambil misalnya. Jadi kadang-kadang speechless. Kita nggak bisa ngomong lagi, cuma bisa senyum sambil geleng-geleng kepala ketika nggak punya daya dan upaya. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka diingatkan ya, oleh Imam Qatadah, jangan umat Islam secara khusus, orang-orang beriman secara khusus, hati-hati, jangan mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi manusia itu berkata mali, hartaku, ya. Karena saking tamak dan rakusnya dengan harta, semua dikatakan hartaku, mali, hartaku. Kata Nabi, wa hal laka min malika illa, padahal hartamu itu hanyalah yang sudah kamu makan. Ma akalta fafnaita, yang kamu makan kemudian hancur jadi kotoran. Hartamu itu apa sih? Yang kamu makan itu loh, yang di dalam kulkas belum, yang di dapur itu belum, buah yang masih di pohon belum, ikan yang masih di kolam ya, sudah ada dalam rumah itu belum. Jangan bilang mali, hartaku. Apalagi punya orang dibilang harta saya itu, hartaku, punya saya itu, diakui punya saya harta orang. Kata Nabi, wa hal laka min malika illa, hartamu itu bukan yang itu. Hartamu itu yang kamu makan kemudian hancur, yang kamu pakai malabista fa'ablaita, yang kamu pakai kemudian rusak tuh harta nih, HP nih, ya bukan iPhone, udah pada retak nih LCD-nya nih. Dipakai dari baru sampai rusak, itu namanya hartamu itu, yang kamu pakai sampai rusak. Wa ma saddaqta fa amdaita, hartamu itu yang kamu sedekahkan lalu kamu lupakan. Jadi kalau bapak ibu subuh sholat, kemudian digeser kotak amal, terus bapak ibu letak berapa sih? 2.000 atau 50.000 sih kalau letak kotak amal Pak? 2.000, jujur banget sih Pak. Letak 2.000, letak 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 yang kamu letakkan sebagai sedekah lalu kamu lupakan. Mata sadaqta fa'amdaita, kamu letak itu uang, kamu lupakan sudah, itu harta namanya. Jadi jangan bilang mali itu hartaku. Wah, jangan seperti itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ingatkan alhaakumut takatsur, menumpuk-numpuk harta telah membuat kamu lalai.
hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Padahal kan orang kalau ke kuburan cuma diikutin 3 kata Nabi, ya. Yasba'ul mayyita salasah. Yang ngikutin orang ke kubur, orang mati ke kubur ada 3. Ya. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji usnan wa yabqa wahid. Keluarga, ya, harta, amal. Ikut ke kubur. Keluarga, harta, amal. Tetapi kata Nabi, yang 2 kembali pulang. Dan hanya tetap 1 saja. Wa yabqa wahid. Apa yang 2? Keluarga setelah mengantar ke kuburan, nangis, kemudian pulang. Anak, istri, teman, kerabat, handai tolan, pulang lagi. Harta juga demikian, mengantar ke kubur. Motor, banyak banget tuh motor tuh yang ngantar. Mobil, banyak juga mobil yang ngantar. Keranda, cuma 1 itu. Yang 1 doang pulang nggak? Pulang. Keranda juga pulang. Yang 2 pulang tuh, keluarga, harta pulang. Yang tinggal cuma 1. Apa itu? Amal. Nah, yang jadi repot ketika amalnya buruk, berapa lama dia akan bersama dengan amal buruk itu sampai dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lama di kuburan, lama di alam barzakh. Maka jangan sampai bertemankan amal yang buruk. Di antara amal yang buruk yaitu amal dosa jalur hukum. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ini ingat ini tentang masalah mati. Sehingga kita mengetahui bahwa orang yang mati itu temennya 1 doang, yaitu amal yang pernah dia lakukan di masa hidup. Makanya kalau ada orang kok untuk dapetin dunia itu kok lupa sama mati, sama Nabi dimotivasi orang-orang untuk mempertahankan hak, untuk menjaga harta, itu juga boleh sampai mati. Boleh sampai mati. Kata Nabi, man qutila duna malih fahuwa syahid. Siapa yang mati terbunuh dalam rangka menjaga hartanya, mempertahankan haknya, maka dia mati sebagai syahid. Jadi kita bisa mengerti kenapa orang-orang dulu, para pahlawan, kok mereka rela bersimbah darah, menghilangkan nyawa, melawan penjajah, ya, sehingga negeri ini kembali kedaulatannya, tanah air ini kembali dalam kekuasaannya. Kenapa? Karena mempertahankan negeri, tanah air, mempertahankan harta kekayaan yang ada di dalamnya, sumber daya alam, ya, yang dirampas dan diambil oleh para penjajah. Kenapa? Karena nilainya syahid. Man qutila duna mali fahuwa syahid. Siapa yang mati terbunuh dalam rangka menjaga harta, maka itu dia syahid. Salah seorang sahabat Nabi bilang, ya Rasul, gimana kalau ada orang tiba-tiba datang ke rumah saya ngerebut harta saya? Gimana tuh ya Rasul? Kata Nabi, ya lawanlah. Ya, lawan, pakai nanya segala. Gimana Pak kira-kira Pak? Ada orang datang ngerampas harta Bapak di rumah Bapak. Gimana kira-kira? Nanya Pak Ustadz, gimana Pak Ustadz? Ada orang datang ngambil, nyolong Magicom saya Pak Ustadz. Ya kalau berharga tuh Magicom, lawan. Faqatil, lawan kan Nabi, lawan. Ya Rasulullah, gimana seandainya ada orang datang ke rumahku ambil hartaku? Kata Nabi, lawan. Faqatilhu, lawan. Jaga hartamu. Kata orang itu, ya Rasul, kalau saya mati gimana ketika melawan? Kamu di dalam surga. Kalau kamu mati, kamu masuk surga. Nah kalau dia mati ya Rasul, ya dia di neraka kata Nabi. Dia di neraka. Lawan kata Nabi. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang batil, ahlul batil enggak takut mati, ahlul haq
Takut mati gak kira-kira? Ya jangan takut mati. Ya. Kalau ahli batil aja nggak takut mati, maka ahlul hak nggak boleh takut mati. Kenapa? Karena kata Nabi, ahlul hak itu di surga, ahlul batil di neraka. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi dalam masalah hak dan batil terus maju, nggak pantang mundur, ya, sampai akhirnya Allah berikan kemenangan. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nih dibaca Pak Syamsu tadi di salat qabliyah subuh. Saya dengar tadi baca idza jaa nasrullah, ya. Nabi dalam berjuang itu sampai dapatkan kemenangan, ya. Tetapi ingat memang kata Abdullah bin Abbas, ya. Jadi Abdullah bin Abbas, Pak, itu sempat membuat iri para senior Badar. Jadi para ahli Badar yang ikut dalam perang besar itu sempat iri sama Abdullah bin Abbas yang masih kecil, tetapi selalu dibawa masuk oleh Umar. Kata Umar, Abdullah bin Abbas, mari sini, gabung. Padahal itu veteran perang Badar, ya, senior. Sampai mereka merasa, ini apaan sih ini Umar nih, anak kecil kayak begini digabung-gabungin sama kita, gitu. Maka menyebar berita. Kata Umar, tunggu, saya tunjukkan siapa sosok Abdullah bin Abbas. Diundang sama Umar. Wahai asyakhi Badar, wahai syekh Badar, senior Badar, sini kumpul. Ketika mereka kumpul, dipanggil Abdullah bin Abbas. Abdullah, mari sini, masuk. Ketika dia kumpul, Umar tanya, coba, gimana pendapat kalian tentang ayat idza jaa nasrullahi wal fath? Maka sebagian veteran Badar bilang, ya itu mah umirna, kita diperintah oleh Tuhan an nahmadallaha wa nastaghfiruh, untuk memuji dan beristighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi kalau orang menang, orang merdeka, itu suruh banyak tasbih. Ini kayak ini sekarang nih, hari kemerdekaan, banyakin lombanya atau tasbihnya? Banyakin hadiahnya, ngambil macam hadiah panjat pinang, atau laki-laki pakai daster ibu-ibu main bola, atau gimana kira-kira? Menurut ayat ini, kata pada para pahlawan, ya, para veteran Badar, umirna an nahmadallaha wa nastaghfiruhu idza nusirna wa futiha alaina. Kalau kita merdeka, kita menang melawan penjajah, melawan ahlul batil, kita disuruh banyak bertasbih, banyak beristighfar. Itu begitu caranya. Gitu. Maka ulama-ulama nggak bikin tasyakuran tuh, selamatan gitu. Tetapi kata Umar, itu doang pendapat kalian. Yang lain ada jawaban nggak? Yang lain diem aja. Kata Umar, Abdullah bin Abbas, apakah perkataanmu sama seperti mereka tentang tafsir ayat ini? Kata Abdullah bin Abbas, enggak lah, enggak kayak begitu. Itu mah bukan tafsir. Itu mah udah jelas perintahnya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bukan tafsir. Tafsirnya apa? Kata Abdullah bin Abbas, tafsirnya ajalu Rasulillah. Itu ayat cerita tentang ajal Rasulullah. Kalau pertolongan Allah telah datang, kemenangan telah diberikan, berarti batas hidup Nabi sudah selesai. Tugasnya sudah selesai, ajal Rasulullah SAW. Surat An-Nasr itu pemberitahuan dari Allah bahwa Nabi akan wafat di tahun itu. Ini baru namanya tafsir. Disitulah baru orang-orang Badar mengerti kenapa ini si anak kecil Abdullah bin Abbas selalu disertakan dalam kelompok mereka. Bapak Ibu, saudara-saudari dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Abdullah bin Abbas itu ajal. Kata Umar, benar. Betul kamu. Itu tafsirnya adalah ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka surat An-Nasr, Pak,
itu memiliki kedudukan yang sangat besar di dalam Islam. Ada keterangan hadis itu mengimbangi 1/4 Al-Quran. Ya. Jadi surah An-Nasr mengimbangi 1/4 Al-Quran. Seperti idza zulzilatil ardu zilzalaha itu juga mengimbangi 1/4 Quran. Atau seperti keterangan Al-Ikhlas itu seimbang dengan 1/3 Al-Quran secara kualitasnya, bukan kuantitas. Artinya kita sedang tidak dimotivasi biar kita bisa hatam daripada repot-repot Al-Fatihah sampai Anas, ya. Al-Ikhlas aja 3 kali. Ya jangan begitu. Bukan begitu pemakaian hadisnya. Ini untuk menunjukkan kualitas daripada ayat-ayat ini, surat-surat ini, seperti 1/4 Quran, seperti 1/3 Al-Quran. Bahkan kalau ditafsirkan oleh sahabat yang lain, fasabbih bihamdi rabbik itu bukan semata-mata ucapan tasbih, bukan semata-mata ucapan istighfar, tetapi sholat. Maksudnya fasabbih, kalau kalian menang dalam segala urusan yang baik-baik, maka kerjakanlah sholat. Jadi awal-awalnya sholat itu dinamakan tasbih di waktu pagi dan petang. Maka Nabi ketika Fatu Mekah itu sholat duha 8 rakaat. Sholat duha 8 rakaat. Allahu Akbar 2 kemudian salam. Jadi kalau kita mau bersyukur dengan kemerdekaan kita hari ini 17 Agustus, jangan lupa nanti waktu duha sholat duha seperti yang dikerjakan Nabi sebanyak 8 rakaat. Dan ketika ruku dan sujud ada doa yang berbeda dari biasanya. Biasanya kita pakai doanya apa ketika ruku? Subhana rabbiyal azim kan gitu. Ketika sujud subhana rabbiyal a'la. Dalam riwayat hadis, ketika Nabi itu Fatu Mekah, Nabi sholat duha 8 rakaat. Ketika ruku dan sujud, Nabi memperbanyak bacaan Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Bisa kita ulang kan? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Itu yang dibaca sama Nabi ketika ruku dan sujud di dalam sholat duhanya ketika Fatuh Mekah. Ketika Mekah terbuka untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, saudara-saudari, inilah berarti Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada satu hadis lagi terakhir, ya. Tentang surat ini, meskipun dia memberitakan kabar gembira bahwa akan banyak orang masuk Islam berbondong-bondong. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Akan banyak orang masuk Islam berbondong-bondong, tetapi ingat kata Jabir, sahabat Nabi Jabir. Nabi juga ngasih kabar. Sebagaimana ada orang masuk Islam berbondong-bondong, wa sayakhrujuna minhu afwaja, dan ada juga nanti orang keluar dari Islam berbondong-bondong. Sebagaimana ada yang masuk berbondong-bondong, ada juga yang keluar berbondong-bondong. Gitu. Jadi renungan kita nih, apakah kita masuk dalam kelompok orang yang menyebabkan orang masuk Islam berbondong-bondong, atau kita menjadi kelompok bagian dari mereka yang menyebabkan orang keluar dari Islam berbondong-bondong? Pilih mana Pak kira-kira? Masuk kelompok yang mana? Menyebabkan orang masuk Islam atau menyebabkan orang keluar dari Islam? Kan Nabi yang bilang, ini bagian dari nubuwah. Sebagaimana ada orang masuk Islam berbondong-bondong, nanti akan ada juga orang yang keluar dari Islam secara berbondong-bondong. Nah, ini menjadi pengingat kita bahwa kita mesti berusaha, ya, bagaimana orang Islam tetap terjaga dan tidak keluar dari agamanya secara berbondong-bondong. Wal iyadu billah summa na'udzubillah min dzalik. Demikian gagasan ide yang ingin saya sampaikan di kesempatan pengajian pagi hari ini, mengingatkan kita jangan kita merampas hak orang lain dengan cara yang batil, dan jangan sampai kita menjadi penyebab orang keluar dari Islam berbondong-bondong meskipun kita telah berbahagia
telah banyak orang masuk Islam secara berbondong-bondong. Selanjutnya jika ada soal atau diskusi, saya persilakan. Baik, kalau sudah cukup, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.